Saudaraku, Shalom. Saya ingin menyampaikan renungan pagi dengan tema 3 sikap wajib yang harus ada dalam iman kita. Dan teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara sekalian, sekali lagi teks kita menjelaskan tentang sikap yang wajib ada dalam kehidupan orang Kristen. Dalam dunia kita yang dipenuhi dengan hiruk pikuk, dalam dunia kita yang dipenuhi dengan keduniawian dan egoisme, keserakahan, dan berbagai kejahatan. 3 hal harus ada dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, siapkanlah akal budimu. Artinya saudara adalah suatu sikap untuk siap bertindak. Siap sedia kalau situasi memaksa dan dalam keadaan yang tidak mudah. Jangan hanya puas diri dengan kualitas iman seadanya. Jangan hanya berpikir asal-asalan. Kita harus cerdas supaya iman kita kuat dan bermutu. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang sesuai dengan rancangan Tuhan, yang selaras dengan sabda Tuhan. Dan semuanya itu memerlukan akal budi. Karena dengan akal budi maka kita bisa membuat kalkulasi, membuat perhitungan. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang berbahaya, apa yang tidak berbahaya. Apa yang membawa konsekuensi baik dan apa yang mengakibatkan sesuatu tidak baik. Dengan akal budi, saudaraku, kita bisa menata dan menjaga iman kita. Supaya iman kita tetap kuat dan berkualitas. Yang kedua, waspadalah. Dalam bahasa Inggris kata itu dipakai adalah self-controlled. Self-controlled itu atau dalam bahasa waspadalah, menjaga diri supaya kita bisa menguasai diri dan bersikap hati-hati, tidak lengah, tetapi dengan segala kewaspadaan. Karena apa, saudaraku? Dalam dunia ini kita diperhadapkan kepada apa yang namanya kuasa iblis yang sangat cerdik. Iblis adalah makhluk spiritual yang sangat dahsyat, yang punya kesanggupan untuk melakukan perkara-perkara ajaib, yang punya pengalaman sangat panjang bahkan sebelum manusia ada. Dia makhluk yang luar biasa yang dilempar Tuhan ke bumi, dan dia sangat cerdik untuk menyesatkan, untuk menipu, untuk membohongi manusia. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus waspada. Saudaraku, hidup ini kadangkala tidak mudah. Tetapi kadangkala orang sering jatuh justru di saat hidup itu terasa nyaman. Dalam bahasa itu complacent. Artinya nyaman, segala sesuatu ada, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekurangan, segalanya ada. Biasanya justru di saat seperti itulah orang lengah, tidak waspada, dan akhirnya kalah dalam perjuangan iman, kalah melawan si penggoda. Saya kalau menyetir mobil di jalan tol, saya selalu harus pastikan kondisi saya fit, saya harus cukup tidur, karena di jalan tol itu jalannya lurus, lebar, nyaman, dan kalau tidak fit, kalau tidak cukup tidur, bahaya yang paling mengancam adalah kita mengantuk, dan akhirnya mobil tidak terkontrol dan kita mengalami kesusahan, terjadi kecelakaan. Karena itu, saudaraku, dalam konteks iman sama. Jangan sampai keadaan hidup yang nyaman justru menyusahkan kita. Dalam kisah kehidupan di dunia dimanapun, kadangkala kalau orang menjadi nyaman, dia lupakan Tuhan. Yang ketiga, letakkanlah pengharapanmu pada kasih karunia Allah. Saudaraku, pengharapan kita selalu katakan itu adalah jangkar, supaya kita tidak terseret arus, supaya kita tidak putus asa, supaya kita bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan pahit. Kalau orang punya pengharapan pada Tuhan dan percaya pada kasih karunia Tuhan, dia akan kuat walaupun imannya mengalami tantangan.
Sama seperti mahasiswa yang belajar, betapa beratnya tugas yang harus dihadapi. Apalagi kalau bicara tugas akhir, menulis skripsi begitu sulit, belum tentu ada bahannya, belum tentu diterima oleh dosen pembimbing, kadang malah dihinakan. Tetapi mahasiswa tidak berhenti karena dia tahu bahwa kalau dia selesaikan itu, ada masa depan yang baik baginya. Nah, karena itu saudaraku, dalam Kristen juga begitu. Supaya dalam perjuangan iman kita tidak dikalahkan oleh dunia, oleh kebodohan dan oleh iblis. Maka ada 3 hal. Siapkan akal budimu, waspadalah, dan jangan kehilangan pengharapan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih kami bisa bersama-sama pagi ini mendengar sejenak sabda Tuhan. Menolong kami supaya kami selalu menjadi orang percaya yang memakai akal budi, yang waspada terhadap tipu daya dosa, sekaligus juga yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak kami, berkatilah sekolah mereka, tolonglah mereka diberi sehat dan lindungan Tuhan. Terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, amin.